Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Wa qala ta'ala, zidnahum azaban fawqal azabi bima kanu yufsidun. Shadaqallahul azim. Ayuhal mu'minun rahimakumullah. Syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga sholawat serta salam kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk kali ini saya akan menyampaikan penghuni neraka serta makanan dan minumannya. Disebutkan di dalam kitab ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ahli neraka itu hangus wajahnya, gelap penglihatannya, dan hilang akalnya. Kepala mereka bentuknya seperti kubah, badan-badan mereka seperti gunung, matanya melotot, tinggi mereka seperti gunung, dan rambut mereka berdiri seperti bambu. Tidak ada bagi mereka suatu kematian di mana mereka bisa mati, dan tiada pula hidup di mana mereka bisa hidup. Setiap penghuni neraka mempunyai 70 kulit. Dari kulit yang satu ke kulit yang lain terdapat 7 lapisan dari api neraka. Perut mereka berisi ular-ular dan api neraka yang mereka dengar suaranya seperti suara-suara hewan buas. Rantai dan belenggu dikalungkan pada mereka ahli-ahli neraka, dan gada maupun pentungan dipukulkan pada tubuh-tubuh mereka. Kemudian mereka diseret pada wajahnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, saat-saat yang menyedihkan bagi penghuni neraka adalah sewaktu mereka merintih-rintih dan berkata, wahai Tuhan kami, siksa telah meliputi kami. Mereka terpenjara di dalam neraka, terbelenggu dengan belenggu neraka. Kalau mereka diam, tidaklah dikasihi. Mereka sabar pun tidak selamat. Jika mereka merintih, tidaklah memperoleh perhatian. Mereka merintih-rintih dengan kerusakan, celaka serta hina. Mereka digandeng bersama-sama di dalam penjara yang kekal serta diliputi rasa penyesalan di dalam neraka. Mereka disiksa lama sekali, tempat masuk mereka sempit, nanah mereka mengalir terus, aurat mereka terbuka, dan warna mereka berubah. Orang-orang yang celaka itu berkata, ya Tuhan kami, kesesatan telah mengalahkan kepada kami, dan kami ini adalah termasuk kaum yang sesat. Ya Tuhan kami, hilangkanlah dari kami siksa ini. Sesungguhnya kami tergolong orang-orang yang beriman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
saat-saat yang paling menyedihkan bagi ahli neraka adalah di saat Allah menciptakan gunung bagi mereka yang dinamakan Gunung Su'ud. Mereka naik pada tanjakan gunung tersebut dengan menyeret wajah mereka selama 1000 tahun. Sehingga saat mereka bisa menaiki gunung itu melemparkan mereka ke dasar neraka jahanam. Akhirnya mereka semua menyesal menaikinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, saat-saat yang sangat menyedihkan bagi ahli neraka adalah ketika mereka meminta hujan, maka datanglah mendung yang hitam di atas mereka. Lalu mereka berkata, hendak turun hujan dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Penyayang. Saking gembiranya, maka turunlah bebatuan neraka kepada mereka yang langsung menimpa kepada mereka. Kemudian batu itu keluar dari duburnya. Lalu mereka meminta kepada Allah selama 1000 tahun agar diturunkan hujan kepada mereka. Lalu tampaklah awan hitam di atas mereka. Maka berkatalah mereka, inilah awan hujan. Ternyata yang menghujani mereka adalah ular-ular yang besarnya bagai leher unta. Dan barang siapa yang digigit ular itu dengan sekali gigitan, maka tidak akan hilang sakit akibat gigitan tersebut selama 1000 tahun. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, zidnahum adzaban fawqal adzab. Kami tambahkan kepada mereka dengan siksa di atas suatu siksa. Bima kanu yufsidun, yang akibat dari mereka selalu berbuat kerusakan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, saat-saat yang sangat menyedihkan bagi ahli neraka adalah ketika mereka memanggil malaikat Malik alaihissalam selama 70.000 tahun dan mereka tidak mendapati jawaban dari malaikat Malik. Maka mereka berkata, ya Tuhan kami, sesungguhnya malaikat Malik tidak mau menjawab kepada kami. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahai malaikat Malik, jawablah ahli neraka itu. Lalu malaikat Malik berkata, apakah yang kalian katakan, wahai ahli neraka, orang-orang yang dimurkai Allah? Maka mereka ahli neraka menjawab, wahai Malik, berilah kami minum agar kami merasa puas olehnya, karena api-api telah membakar daging-daging dan tulang-tulang kami, kulit-kulit kami, serta telah merobek-robek tulang kami dan telah memotong-motong hati kami. Lalu malaikat Malik memberikan kepada mereka minuman air yang mendidih. Pada saat meminum air tersebut, mereka pegang, maka rontoklah jari-jari mereka karena memegang tempat air tersebut. Saat itu telah sampai ke wajah mereka. Saat air itu telah sampai ke wajah mereka, maka berjatuhanlah mata dan pipi mereka. Dan di saat air itu masuk ke perut mereka, maka terputuslah usus-usus dan hati mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, saat-saat yang paling menyedihkan bagi ahli neraka adalah ketika mereka menginginkan makanan,
Maka didatangkanlah kepada mereka makanan dari kayu zakum. Ketika mereka memakannya, maka mendidihlah apa yang ada di dalam perut mereka dan otak mereka, serta gusi-gusi mereka. Kemudian keluarlah dari mulut mereka api yang menjilat-jilat, dan rontoklah anggota tubuh mereka di antara telapak kakinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, saat-saat yang sangat menjadikan bagi ahli neraka adalah ketika dipakaikan kepada mereka pakaian dari cairan timah dan tembaga. Ketika pakaian itu dipakaikan kepada mereka, maka terkelupaslah kulit mereka. Orang-orang yang celaka itu berada dalam neraka dalam keadaan buta, tidak bisa melihat, bisu tidak dapat berbicara, dan tuli tidak dapat mendengar. Maka semua orang yang lapar sudah barang tentu menginginkan makanan, kecuali ahli neraka. Semua orang telanjang pasti membutuhkan pakaian, kecuali ahli neraka. Dan semua mayit itu menghendaki suatu kehidupan, kecuali ahli neraka. Karena sesungguhnya mereka itu selalu menghendaki kematian, tetapi mereka tidak dapat mati. Di dalam neraka tidak ada kematian, tidak ada kenikmatan, yang ada sakit dan siksaan yang tidak ada henti untuk selama-lamanya. Inilah isi kitab Daqaiqul Akhbar bab ke-39. Semoga bermanfaat dan kita dilindungi dan dijauhkan dari api neraka, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.